Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proses laporan keuangan perusahaan Green Energy Bank menggunakan aplikasi komputer berupa Zahir. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiah Indah Saputri dengan NIM 63190345. Saya Weliarsanti dengan NIM 63190233. Saya Rodatul Jannah dengan NIM 63190285. Saya Flora Sofia Turmit dengan NIM 63190275. Saya Okti Fitriani dengan NIM 63190282. Oke, setelah memperkenalkan diri, di sini kami akan menjelaskan apa aja yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah setup informasi perusahaan dagang atau database dari Green Energy Bank. Yang kedua adalah setup master data atau penginputan data. Yang ketiga adalah setup atau penginputan saldo awal. Yang keempat adalah penginputan transaksi, dan yang terakhir adalah laporan keuangan dan tutup buku akhir bulan. Sebentar. Bentar. Di sini adalah informasi umum perusahaan dari Green Energy Bank. Green Energy Bank didirikan pada tahun 2015, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan ini membeli produk dagangan dari beberapa distributor, kemudian menjualnya kembali. Produk yang diperjualbelikan adalah tas tote bag. Di awal tahun 2020, perusahaan Green Energy Bank menggunakan pencatatan dan penanganan masalah keuangan menggunakan software Zahir Akuntansi. Berikut adalah data perusahaannya. Selanjutnya adalah ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaannya terdapat 7 ketentuannya. Yang pertama adalah perusahaan umum. Ketentuan dari perusahaan umum adalah yaitu periode akuntansi dimulai dari Januari sampai Desember 2020. Menggunakan kas kecil sebagai pengeluaran di bawah 500.000. Yang ketiga adalah pembelian dan penjualan menggunakan bank, BCA, atau tunai. Yang keempat adalah sistem dari akuntansi dasar adalah menggunakan accrual basic. Yang kelima adalah mata uang menggunakan rupiah. Yang keenam, cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang. Dan yang ketujuh adalah pencatatan rekonsiliasi bank dilakukan setiap akhir bulan. Adapun ketentuan dari pembelian adalah dikenakannya PPN income 10% dari pembelian dan termin pembayaran N/10 setelah pemesanan jadi. Yang ketiga adalah transaksi pembayaran utang dan pembelian menggunakan secara tunai atau melalui bank atas nama Green Energy Bank. Dan yang terakhir adalah keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2%. Yang ketiga adalah ketentuan penjualan. Setiap penjualan akan dikenakan PPN outcome atau keluaran 10% dari nilai penjualan. Dan yang kedua adalah minimal pengajuan ratur setelah barang diterima dan maksimal 3 hari setelah barang diterima. Yang keempat adalah retur penjualan akan diperhitungkan pengurangannya atas nilai utang PPN. Yang kelima adalah transaksi pembayaran piutang menggunakan secara tunai atau bank BCA atas nama Green Energy Bank. Piutang akan timbul ketika penjualan reseller memesan di atas 50 piece atau kurang dari 50 piece secara tunai. Yang terakhir adalah termin pelunasan piutang adalah N/10 setelah produk diterima. Selanjutnya adalah ketentuan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas kas. Dan yang kedua adalah dana perusahaan disimpan dalam rekening bank atas nama Green Energy Bank. Yang kelima adalah pengeluaran kas, ketentuan dari pengeluaran kas.
Pengeluaran kas di bawah 500.000 dapat dibayar menggunakan kas kecil. Lalu sistem dari kas kecil menggunakan metode dana fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga adalah pengeluaran di atas 500.000 menggunakan transfer bank. Lalu yang keenam adalah ketentuan penilaian persediaan barang. Persediaan barang menggunakan pencatatan perpetual dan metode persediaannya adalah FIFO atau first in first out. Dan yang terakhir adalah metode penyusutan dalam depresiasi aktif atau tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan beban penyusutannya dilakukan setiap bulan. Itu merupakan salah satu beberapa kebijakan dari perusahaan Generasi Back. Lalu selanjutnya adalah setup informasi yang akan dijelaskan oleh. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam pembuatan data kita pada aplikasi Jahir. Yang pertama, kita setup dulu untuk informasi perusahaan kita, yaitu Generasi Back, dengan cara klik membuat data baru, kemudian akan muncul format pembuatan data perusahaan. Nah, di sini kita isi sesuai dengan apa yang telah kita rancang sebelumnya, yaitu untuk perusahaan Generasi Back dengan alamat sebagai berikut sampai ke website. Jika sudah benar, maka kita klik lanjutkan. Setelah itu muncul untuk pembuatan periode akuntansinya. Generasi Back itu menggunakan periode akuntansi dari bulan Januari tahun 2020. Kemudian di bawah ini ada muncul lokasi dan nama file. Ini adalah tempat penyimpanan kita untuk data-data yang akan kita buat ke depannya. Disarankan untuk penyimpanan datanya adalah di tempat mana yang lebih gampang kita cari lagi. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian untuk pengaturan struktur rekeningnya, biasanya dalam aplikasi Jahir, struktur rekening ini tidak ada yang diubah karena sudah sesuai dengan ketentuan akuntansinya. Maka langsung saja kita klik lanjutkan. Kemudian muncul konfirmasi akhirnya. Ini kita disarankan untuk cek ulang data-data yang telah kita isi, apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka kita klik proses. Setelah itu ada pemilihan bidang perusahaan. Generasi Back termasuk dalam bidang usaha perdagangan umum, maka di sini kita klik perdagangan umum. Setelah itu kita klik lanjutkan. Akan tampil info untuk memastikan apakah perusahaan yang kita pilih sudah benar apa tidak. Jika sudah, maka kita klik ya. Kemudian lanjut ke pengaturan mata uang lokal. Mata uang lokal kita menggunakan rupiah, maka kita pilih rupiah, kemudian kita klik lanjutkan. Ada pengaturan mata uang asing, kita menggunakan dolar, kita pilih dolar, lalu kita lanjutkan. Nah, akan tampil setup data untuk yang terakhir seperti ini ya. Jika sudah tampil seperti ini, maka kita klik selesai. Nah, kemudian inilah tampilan terakhirnya setelah kita isi data perusahaan kita. Selanjutnya kita masuk ke setup master data. Setup master data ini sangat penting karena ini akan berpengaruh untuk transaksi-transaksi yang akan kita isi. Maka di sini kita pilih dari setting, kemudian kita pilih setup program. Di setup program kita disarankan untuk mengatur setelan regionalnya. Di sini kita menggunakan Indonesia, kemudian untuk format tanggalnya sesuai dengan ada pada gambar, kemudian untuk format mata uangnya kita pilih sesuai dengan apa yang telah kita isi tadi, yaitu rupiah dan dolar. Kemudian setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya masuk untuk data customer. Baiklah, saya akan menjelaskan penginputan data-data perusahaan. A. Data customer. Nama customer ada 3. Yoga Bag, Banana Leo, Customer Bag. Total keseluruhan saldo piutang 1.573.
Selanjutnya, penginputan data customer. Kita klik data nama alamat atau tambah. Selanjutnya, muncul tampilan kayak gini. Penginputan data nama dan alamat customer. Kita klik alamat dan catatan untuk pengisian nama perusahaan. Selanjutnya, selesai kita penginputan data alamat dan catatan customer, kita klik rekam. Munculan tampilan kayak gini, selesai kita isi beranda data nama alamat yang telah terinput di kategori pelanggan, kita klik tutup. Selanjutnya B, data supplier. Nama supplier ada 2, pabrik gote bag, 2 paranti bag, dengan total saldo hutang sebesar 3 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penginputan data supplier. Muncullah menu-menu data-data menu kayak gini. Kita klik data nama alamat atau tambah. Muncul tampilan kayak gini. Selesai kita pengisian, kita klik. Setelah kita pengisian, kita klik format alamat dan catatan. Kita isi nama perusahaan, nomor telepon, dan lain-lain. Muncul tampilan kayak gini. Selesai kita isi alamat penginputan data alamat dan catatan supplier, kita klik rekam. Muncul tampilan kayak gini, beranda data nama alamat yang telah terinput di kategori supplier. Selesai kita isi, kita klik tutup. C, data karyawan. Data karyawan, nama karyawan ada 5. Pertama Roida Tuljana, kedua Weldy Harsanti, ketiga Alpia Indah Saputri, keempat Flora Sofia Turnip, kelima Okti Fitriani. Selanjutnya akan menjelaskan penginputan data karyawan. Muncul tampilan kayak gini, kita klik data nama alamat atau tambah. Muncul tampilan kayak gini. Kita klik nama dan catatan. Setelah itu kita isi nama karyawan, nomor telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, selesai kita isi alamat karyawan, kita klik rekam. Muncul tampilan kayak gini. Selesai kita isi beranda data nama alamat yang telah terinput di kategori employer, kita klik tutup. D, data mata uang. Muncul tampilan data-data gini, kita klik data mata uang. Data mata uang atau tambah. Muncul tampilan kayak gini. Beranda data mata uang. Kita edit. Untuk mengedit data. Selesai kita edit penginputan nama mata uang. Kita isi data mata uang. Kita isi dengan klik akun penting. Selanjutnya
muncul tampilan kayak gini, pemilihan akun penting. Setelah kita isi mata uang akun penting, piutang usaha dan lain-lain, kita klik rekam. Muncul tampilan kayak gini, selesai kita edit beranda data mata uang setelah pengeditan data, kita klik tutup. Itu data rekening. Di sini terdapat neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2019. Di sini ada akun kas sampai dengan laba ditahan dengan saldo-saldonya, yang dimana akan menjadi akun dan saldo awal perusahaan Granasi Bank di bulan Januari 2020. Untuk masuk ke data rekening, kita harus pilih dulu modul data-data, lalu kita pilih data rekening. Setelah kita pilih data rekening, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini terdapat daftar akun-akun, semua akun-akun yang terdapat di aplikasi Zahir. Kita harus menyesuaikan akun-akun ini namanya dengan neraca Granasi Bank di periode Desember 2019 kemarin. Di sini terdapat akun kas. Untuk kas sama seperti neraca. Lalu ada Bank BCA di neracanya. Tapi di aplikasi hanya ada nama akunnya bank. Maka kita harus melakukan perubahan nama akun terlebih dahulu. Yaitu kita klik akun bank, kita pilih klik kanan, pilih opsi edit, atau dengan cara kita klik icon yang bergambar pensil di samping icon sampah ataupun icon tanda plus. Selanjutnya nanti Zahir akan menampilkan konfirmasi perhatian, yang dimana di sini akan ada seperti pengingat rekening ini tidak disarankan untuk Anda rubah peruntukannya. Namun kan aktualnya Granasi Bank harus mengubah data bank itu menjadi bank BCA. Maka kita harus klik OK. Nah, di sini ada tampilan pengeditan nama rekening. Untuk klasifikasinya tetap sama, klasifikasinya yaitu bank. Kita hanya mengubah namanya akun saja menjadi dari bank menjadi bank BCA. Setelah itu kita klik rekam. Di sini ada beranda daftar akun, yang dimana bank yang tadi bank telah berubah menjadi bank BCA. Untuk akun-akun Granasi Bank akan dilakukan pengeditan, yaitu ada bank menjadi bank BCA, ada piutang usaha menjadi piutang dagang, lalu persediaan 1 kita edit menjadi persediaan barang dagang, lalu persediaan pagar 2 kita edit menjadi perlengkapan, dan ada mesin dan peralatan kita ubah menjadi peralatan kantor. Lalu ada akumulasi penyusutan mesin dan peralatan kita ubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lalu ada utang usaha kita edit menjadi hutang dagang. Lalu ada utang bank kita edit menjadi hutang bank. Berikut tadi adalah akun-akun yang kita lakukan pengeditan. Lalu setelah semua akun kita lakukan pengeditan, kita bisa klik tutup. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke data pajak. Di sini terdapat pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dengan persentasenya 10%. Untuk menambahkan data pajak, kita harus pilih modul dulu, modul data-data, lalu kita pilih data pajak yang berwarna ungu, atau bisa kita klik icon plus. Nah, di sini nanti akan ada penginputan data pajak. Di sini kita masukkan kodenya PPN dan nama pajaknya itu pajak pertambahan nilai, persentasenya dengan 10%. Nah, untuk akun beli dan akun dijual harus kita pilih akun yang diuntukkan dengan PPN nih. Kita pilih akun beli menjadi PPN masukan, akun jual PPN keluaran. Setelah itu kita klik rekam. Nah, seperti ini. Di sini daftar akun perkiraannya. Untuk akun beli kita pilih PPN masukan, kita klik OK. Nanti di sini juga ada akun jualnya, daftar akunnya kita pilih PPN keluaran, kita klik OK.
Nah, di sini, di dalam beranda Zahir ini terdapat 3 pajak, yaitu no tax, pajak pertambahan nilai yang telah kita input, lalu ada value added tax. Di sini kita ada, kenapa ada 3? Karena nggak nutup kemungkinan perusahaan Greenergy Bag akan tidak menggunakan pajak, maka kita pasti di sini akan ada aktualnya itu 2, itu value added tax dan pajak pertambahan nilai yang kita input tadi. Setelah itu kita klik tutup. Nah, selanjutnya yaitu ada data harta tetap. Perusahaan Greenergy Bag memiliki 2 kategori, yaitu peralatan dan kendaraan. Yang dimana ada 2 komputer, 1 printer, 2 small printer, dan kendaraan terdapat sepeda motor. Nah, untuk umur ekonomis dalam kategori peralatan yaitu 5 tahun dan kategori kendaraan yaitu 8 tahun. Nah, untuk kita menginput data harta tetap, kita harus masuk ke modul data-data terlebih dahulu. Kita klik modul data-data, lalu kita pilih data harta tetap yang di bagian paling bawah berwarna biru. Atau bisa kita klik icon yang bergambar plus. Nah, nanti di sini akan ada penginputan data harta tetap. Di sini kita klik namanya, yaitu tadi ada komputer. Nah, kita pilih dulu nih kelompok hartanya itu masuk kategori kelompok apa. Kita harus dulu pilih kategori jenis harta pada data kelompok. Nah, ini adalah kelompok aktiva. Terdapat tanah, gedung, mesin, dan peralatan, kendaraan roda 4, roda 2, atau harta lainnya. Di sini, karena komputer termasuk kategori peralatan, maka kita pilih mesin dan peralatan dengan garis lurus dengan umur ekonomis 4 tahun. Namun, di dalam data perusahaan Greenergy Bag, komputer ini umurnya itu 5 tahun, maka kita harus melakukan pengeditan terlebih dahulu. Kita pilih mesin dan peralatan, lalu kita klik edit. Kita udah klik edit, nah di sini adalah pengubahan umur ekonomis. Untuk kelompok metode penyusutannya kita sesuaikan, yaitu garis lurus. Nah, kita hanya melakukan pengubahan umur ekonomis, yaitu dari 4 menjadi 5 tahun. Nah, kode akun yang digunakan itu, untuk harta itu peralatan kantor. Untuk akumulasi depresiasinya, kita masuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, lalu depresiasinya kita masuk ke beban penyusutan mesin dan peralatan. Setelah itu kita klik rekam. Nah, untuk melanjutkan udah kita pilih nih kelompoknya. Nanti kelompok dan umur ekonomis otomatis akan berubah. Kita lanjutkan pengisian datanya dengan cara tanggal belinya tanggal 7 Januari 2015. Kita input harga belinya yaitu 6 juta dan kita masukin nilai residunya yaitu 600.000. Setelah kita isi sesuai dengan data, kita klik rekam. Di sini akan ada tampilan konfirmasi. Nanti Zahir akan melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Maka kita klik saja iya. Nah, berikut ini adalah beranda data nama alamat yang telah kami input di kategori harta tetap. Di sini ada komputer, printer, sepeda motor, small printer. Nah, ini udah ada 4-4-nya kita masukin di sini semuanya. Berarti di sini hartanya tetapnya udah lengkap kita masukin. Langkah untuk printer ataupun printer, sepeda motor, dan small printer itu hampir sama penginputannya seperti komputer. Hanya saja di kategori sepeda motor mengalami perubahan umur ekonomis dan jenis kategorinya. Untuk sepeda motor masuk ke kategori kendaraan roda 2 dengan umur ekonomis 4 tahun menjadi 8 tahun kita ubahnya. Setelah itu udah semuanya kita input dan harta tetapnya kita klik tutup. Selanjutnya yaitu ada persediaan barang dagang. Greenergy Bag memiliki 3 persediaan barang dagang, yaitu ada tipe S, tipe M, dan tipe L. Maka kita harus input dulu nih tipe-tipenya 3 tersebut ke dalam akun Zahir. Nah, untuk menginput data produk itu, kita masuk ke modul persediaan, lalu kita pilih data produk yang di opsi pertama ini yang berwarna merah, atau bisa dengan klik icon plus. Setelah itu kita lakukan penginputan data persediaan barang dagangnya.
kode barangnya dengan TB001, tipenya kita masukin deskripsinya tipe S, masuk ke kelompok produknya 1. Generasi bag hanya menggunakan satu produk, yaitu berjenis tote bag. Maka kita klik produk satunya. Stok minimalnya itu 1 piece. Nah, udah kita masukin sesuai dengan data, kita klik aja rekam. Nah, ini ada tampilan setelah tipe S atau TB001 telah tersimpan. Untuk menambahkan tipe M, tipe L, kita bisa klik icon plus di bagian bawah kirinya. Kita klik aja untuk menambah tipe M dan tipe L-nya. Nah, ini ada tampilan beranda data produk yang telah kita input semuanya. Nah, di sini ada terdapat tipe L, tipe M, dan tipe S. Setelah sesuai dengan data produk, maka kita klik tutup. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang setup saldo awal. Yang pertama itu kita akan menginput saldo awal rekening. Pertama-tama kita pilih menu setting, lalu klik yang saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita isikan sesuai dengan data yang neraca, lalu setelah itu klik rekam. Yang kedua adalah penginputan saldo awal piutang. Menunya masih sama, yaitu di setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Akan tampilan seperti ini, lalu kita klik menu yang baru. Isikan nama pelanggannya dan jumlah piutangnya, lalu klik rekam. Tampilan akan muncul sebagai berikut. Jika ada beberapa saldo piutang, masukkan saja seperti tadi. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik tutup. Yang kedua adalah saldo awal hutang. Menunya masih sama, yaitu di setting, saldo awal, pilih yang saldo awal hutang usaha. Klik menu baru, lalu isikan nama-nama pemasoknya. Contohnya adalah pabrik good bag dan jumlah hutangnya, lalu klik rekam. Lakukan hal sama jika ada beberapa daftar hutangnya, lalu setelah itu kita bisa klik tutup. Yang keempat yaitu penginputan saldo awal persediaan barang dagang. Menunya masih sama, yaitu di setting, klik saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Tampilan akan muncul sebagai berikut. Input harga pokok PBD-nya, lalu klik rekam. Jika ada beberapa persediaan, maka masukkan saja seperti tadi. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik tutup. Jika tampilan muncul seperti ini, kita bisa klik OK. Kita akan memasuki penginputan transaksi. Bisa dilihat di sini, yaitu ada pembelian perlengkapan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan nomornya GB-KK-Romawi 1-001. Dibayarnya kepada PT Elektronik sejumlah 1.500.000. Maka kita akan pilih menu kas dan banknya, lalu klik kas keluar atau icon plusnya. Tampilan akan muncul sebagai berikut. Masukkan nama penerimanya dan jumlahnya. Jika belum ada, maka kita bisa klik menu baru. Lalu isikan nama perusahaannya, yaitu PT Elektronik. Lalu jika sudah, kita bisa klik rekam. Maka di sini tampilannya akan muncul, yaitu kita pilih PT Elektronik, isi nomor bukti transaksinya, tanggalnya, dan jumlahnya. Jika sudah selesai, maka kita juga pilih perlengkapannya. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik rekam. Yang kedua yaitu membayar biaya iklan. Pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomornya GB-KK-Romawi 1-002. Di sini kita bisa lihat bahwa kita berlangganan iklan kepada PT Outfor dengan jumlahnya yaitu 700.000. Menunya masih sama kayak yang tadi, yaitu pilih modul kas dan banknya, lalu pilih kas keluarnya atau icon plusnya. Sini.
Lakukan pengisian sesuai dengan bukti transaksi. Pilih akun kas yang dikeluarkan, lalu pilih penerimanya. Pilih data nama sesuai dengan bukti transaksi. Apabila tidak ada, lakukan penginputan data dengan klik baru. Lalu dibuat data PT Adverse. Saat melakukan pengalokasian dana, pilih akun iklan dibayar di muka. Apabila tidak ada, lakukan pengeditan akun dengan cara klik edit di sini. Ubah nama asuransi dibayar di mukanya menjadi iklan dibayar di muka. Jika sudah, maka kita klik rekam. Setelah melakukan pemilihan akun, input nominal dan klik sebesarnya, IDR-nya ya di sini. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Yang ketiga ada dokumen pelunasan piutang, di mana di sini kita menerima pelunasan piutang dari Yoga Bank pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor transaksinya GB-KM-Romawi1-001 dengan jumlahnya Rp1.000.000. Pilih modul penjualan, lalu pilih dan klik pembayaran piutang usahanya atau icon plusnya di sini ya. Lakukan pengisian data sesuai dengan bukti transaksi. Namanya nih dari Yoga Bank, nomor bukti transaksinya, tanggalnya. Lalu jika sudah maka kita bisa klik rekam. Yang keempat yaitu ada dokumen penjualan, di mana kita menjual kepada custom bag pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomornya FPJ strip 001 dengannya tote bag tipe S-nya 80, tote bag tipe M-nya 125 dan tote bag tipe L-nya 20. Dengan total penjualan yaitu 2.995.000 belum termasuk pajak. Pajaknya 10%, totalnya 3.294.500. Cara penginputannya sama, pilih modul penjualan, lalu pilih dan klik invoice atau icon barunya di sini. Lakukan pengisian data sesuai dengan bukti transaksi, namanya custom bag, nomor fakturnya, tanggalnya, dan keterangannya, lalu isikan jumlah penjualannya, lalu jika sudah semuanya, klik rekam. Kemudian kita masuk untuk transaksi nomor 5 ya. Di sini terdapat transaksi nomor 5 yaitu pembelian secara kredit. Yang mana PT Generasi Bag membeli barang dari pabrik Budi Bag-nya yaitu dengan faktur 001 pada tanggal 6 bulan 1 2020. Nah, di sini terdapat 3 barang yang akan dibeli yaitu tote bag dengan tipe S, tipe M, dan tipe L. Untuk jumlah per tipenya itu beda-beda ya, terdapat pada gambar tipe S-nya 50, tipe M-nya 100, dan tipe L-nya 25. Di sini terdapat harga untuk tipe S-nya 55.000, untuk tipe M-nya 10.000, untuk tipe L-nya 13.000. Maka total sebelum pajaknya yaitu 1.575.000. Nah, di sini ada PPN-nya 10%, sesuai dengan ketentuan kita di awal, maka total keseluruhannya yaitu 1.732.500. Nah, untuk transaksi ini kita masukkan ke menu Jahir, yaitu kita pertama kalinya buka menu beranda dulu, kemudian kita klik pembelian. Setelah itu kita klik invoice pembelian. Nah, di sini kita klik tanda tambahnya untuk menambahkan akun baru ya. Setelah itu kita masuk ke penginputan transaksi pembelian. Di sini kita harus perhatikan dulu ya, dari awal kita isi adalah nama pemasok, yaitu pabrik Budi Bag, kemudian nomor fakturnya 001, kemudian tanggalnya tanggal 6 bulan 1 2020. Nah, di sini kita tidak perlu centang jasa ataupun tunai karena pembeliannya adalah secara kredit. Dengan keterangannya kita isi pembelian secara kredit pabrik Budi Bag. Nah, di sini kita masukkan untuk pembelian barang tadi yaitu tipe S, tipe M, dan tipe L-nya.
Kita isi satu-satu. Di sini ada nomor barang, ada deskripsi barang, ada diterimanya berapa, harga satuannya berapa, dan totalnya berapa. Nah, di sini sudah tertera semua. Setelah itu, setelah 3 tipe tadi kita masukin, maka kita cek lagi untuk total pajaknya apakah sudah masuk, dan total keseluruhannya apakah sudah sesuai dengan transaksi yang tadi. Jika sudah sesuai, 1.732.500, maka kita cek lagi untuk tanggal pengirimannya ya, yaitu tanggal 6 bulan 1 2020 ya. Jika sudah sesuai, kita klik rekam. Selanjutnya, transaksi nomor 6 yaitu penjualan secara kredit. PT Generasi Bag menjual tote bag-nya ke Bananalio dengan nomor kartu pajaknya 002 pada tanggal 7 bulan 1 2020 dengan termin N/10. Di sini barang yang dijual dikirimkan juga pada tanggal yang sama yaitu 7 Januari 2020 dengan bagian penjualannya Weldy Harsanti. Terdapat 3 transaksi juga di sini yaitu tipe S, tipe M, dan tipe L dengan tipe S-nya 70, tipe M-nya 115, tipe L-nya 15. Tertera juga untuk harga tipe S-nya 9.000 per satuannya, tipe M-nya 15.000, tipe L-nya 20.000. Maka total keseluruhan sebelum pajaknya 2.655.000 ditambah pajak 10%, maka total keseluruhannya 2.920.500. Setelah itu kita masuk ke Jahir. Kita masukkan yaitu dari menu penjualan, kemudian di sini ada invoice penjualan, maka kita klik tanda tambahnya. Setelah itu akan tampil penginputan transaksi penjualannya. Di sini kita isinya adalah nama pelanggan yaitu Bananalio, fakturnya 002 pada tanggal 7 bulan 1 2020 dengan keterangan penjualan secara kredit. Ini juga kita tidak perlu untuk centang jasa, tunai, ataupun yang lainnya karena penjualannya secara kredit ya. Nah, di sini kita mengisi untuk nomor barang yang tadi yang ada pada transaksi kita isi satu-satu. Kita isi sesuai dengan apa yang ada di transaksi tadi. Kemudian jika sudah benar, maka kita pilih untuk tanggal pengirimannya, yaitu tanggal 7 bulan 1 2020. Salesman-nya Weldy Harsanti dengan netnya 10%. Maka setelah itu di sini akan tampil untuk total pajaknya yaitu 10% dari harga jual ya. Nah, di sini akan ada untuk saldo terhutangnya yaitu 2.920.500 sesuai dengan transaksi kita yang telah kita buat tadi. Ini 2.920.500. Nah, setelah kita cek lagi, jika sudah benar, maka kita klik rekam. Kemudian transaksi untuk nomor 7 yaitu penerimaan kas. Di sini ada untuk pelunasan hutang ya. Pelunasan hutang untuk Generasi Bag diterimanya dari Bananalio dengan jumlah 572.000 dengan keterangan penerimaan utang dengan nomor kas masuknya yaitu 002 pada tanggal 8 bulan 1 2020. Nah, kita masuk ke aplikasi Jahirnya. Di aplikasi Jahir berarti kita memilih akun penjualan. Setelah kita pilih akun penjualan, maka kita klik pembayaran piutang usaha. Kita klik tanda tambah. Kemudian akan muncul format seperti ini, penginputan pelunasan piutangnya. Yaitu di sini kita isi dari akun mana kita membayarnya yaitu dari akun BCA. Dari perusahaan Bananalio. Nah, di sini kita isi juga cek nomornya 002, tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2020 dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang dari Bananalio.
Sini kita klik nomor invoice, maka akan muncul nomor invoice 02, nominalnya 572.000, diskonnya tidak ada. Setelah itu, setelah muncul jumlah yang dibayar, maka kita klik di sebesar. Maka nanti akan otomatis nominalnya akan muncul 572.000. Setelah itu kita klik rekam. Nah, masuk ke dokumen nomor 8 atau transaksi ke-8 yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas ini terdapat transaksi untuk pelunasan hutang, yaitu utang Greenerasi Bag yang dibayarkan kepada pabrik goodie bag. Dengan nomor kas keluarnya 003 pada tanggal 9 bulan 1 2020. Di sini terdapat keterangan pelunasan piutang sejumlah Rp2.500.000. Nah, untuk transaksi jahirnya, yaitu kita klik pembelian. Dari akun pembelian, kita pilih untuk pembayaran utang usaha. Di sini kita klik tanda tambah. Kemudian pengumputan pelunasan utang. Muncul tampilan seperti ini ya. Maka kita pilih akun kas kita adalah dari Bank BCA untuk pabrik goodie bag dengan nomor 003 tanggal 9 bulan 1 2020, keterangan pembayaran pelunasan hutang kepada pabrik goodie bag. Nah, di sini kita klik nomor invoice-nya, kita pilih SLN 01 dengan saldo 2.500.000, maka kita klik jumlah dibayar, maka akan muncul ya. Setelah itu, kita klik di kolom sebesar. Di kolom sebesar ini maka akan otomatis muncul nominal berapa yang kita isi tadi. Setelah itu kita klik rekam. Selanjutnya yaitu dokumen 9 mengenai pengeluaran kas. Greenerasi Bag mengeluarkan bukti transaksi bukti kas keluar dengan nomor buktinya GBKK 1004 tanggal 10 Januari 2020 kepada Franti Bag sebesar Rp500.000 sebagai pelunasan utang. Kita langsung aja masuk ke transaksinya. Di sini kita pilih modul pembelian, lalu kita pilih pembayaran hutang usaha yang berwarna ungu, atau bisa kita klik icon plus. Ini adalah tampilan untuk penginputan pelunasan hutangnya. Kita pilih akun kasnya yaitu Bank BCA. Kita pilih penerimanya Franti Bag. Nomor ceknya GBKK 1004 tanggal 10/1/2020 dengan memo pembayaran pelunasan utang kepada Franti Bag sebesar Rp500.000 dengan nomor invoice-nya SLN 02. Saat pengalokasian dana, kita pilih nomor invoice-nya yaitu SLN 02. Invoice ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2019. Sebesar Rp500.000. Nanti saldonya ini otomatis akan terinput langsung. Lalu kita klik sebesar, lalu kita klik rekam. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 10 mengenai penjualan tunai. Pada tanggal 10 Januari 2020, bukti transaksi order penjualan dengan nomor bukti OP001 dijual secara tunai kepada Yoga Bag tipe S, tipe M, dan tipe L sebesar Rp1.551.000. Langsung aja kita masuk input transaksinya, kita pilih modul penjualan, lalu kita pilih invoice penjualan atau dengan klik icon tanda plus. Di sini kita input transaksi penjualan tunainya. Kita pilih namanya itu nama pelanggannya Yoga Bag, nomor fakturnya OP001, tanggal 10 Januari 2020 dengan keterangan atau memonya penjualan secara tunai kepada Yoga Bag. Kita input
tipe-tipe barang yang dilakukan penjualan tunai. Ada tipe S sebanyak 40, tipe M sebanyak 50, tipe L sebanyak 15 pieces. Lalu kita masukkan input pajak PPN-nya 10%, lalu total setelah pajaknya itu sebesar 1.551.000. Total ini harus kita samakan dengan bukti transaksinya. Sebelum kita klik rekam, kita pastikan dulu tanda tunai pada pojok kanan atas itu telah tertandai. Karena apabila belum ditandai akan dianggap sebagai penjualan secara kredit. Di sini kan udah ditandai, maka kita bisa klik rekam. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 11 mengenai retur penjualan. Pada tanggal 10 Januari kemarin, Yogabank melakukan pembelian secara tunai. Namun, pas tanggal 12 ini, Yogabank melakukan pengembalian atau retur kepada Greenasi Bank yang tipe M-nya sebanyak 15 piece. Bukti transaksinya yaitu adalah bukti nota kredit dengan nomor NK001 dengan totalnya setelah pajaknya sebesar 247.500. Kita input aja langsung transaksinya. Di sini kita pilih modul penjualan, lalu kita pilih atau kita klik retur penjualan atau tanda icon plusnya. Di sini tampilan beranda retur penjualan untuk penginputan transaksi. Kita pilih nama pelanggannya Yogabank, nomor faktura kita input NK001 tanggal 12 Januari 2020, keterangannya retur penjualan kepada Yogabank. Dikarenakan ini retur, maka kita harus invoice dulu nih nomor SO-nya OP001. Nanti di list ini akan muncul tipe-tipe barang yang dilakukan di tanggal 10 kemarin. Dikarenakan tipe M hanya tipe M yang dilakukan retur, maka kita harus lakukan penghapusan tipe dulu. Tipe S dan tipe L kita hapus dulu karena tidak termasuk dalam returnya. Di sini kita bisa pilih tipe S dan tipe L-nya, lalu kita pilih hapus baris. Nah, kalau pilih baris, di sini akan ada tampilan peringatan. Apakah yakin transaksi tadi, baris tadi itu kita hapus? Kita pilih opsi ya. Nah, nanti di sini tipe S dan tipe L ini sudah terhapus dalam listnya. Hanya ada tipe M. Kita input di returnya itu sebanyak 15 piece. Lalu habis itu kita pastikan nominalnya itu sama dengan bukti transaksi sebesar 247.500. Sebelum kita klik rekam, kita pastikan dulu total setelah pajak dalam akunnya itu adalah berupa bank BCA. Karena Yogabank melakukan pembelian tunai itu menggunakan bank BCA. Maka kita harus mengeluarkannya juga uang itu berupa bank BCA. Lalu setelah kita pasti itu bank BCA, lalu kita klik rekam. Ini adalah beranda retur penjualan. Setelah kita klik rekam, pasti akan tersimpan di beranda ini. Ini adalah periode Januari yang dilakukan retur hanya satu pada tanggal 12 Januari saja, yaitu Yogabank. Setelah itu kita klik tutup. Nah, dokumen selanjutnya yaitu dokumen 12 mengenai pengeluaran kas. Greenasi Bank mengeluarkan bukti transaksi bukti kas keluar kepada PLN sebanyak 600.000 untuk pembayaran listrik dan telepon dengan nomor buktinya itu GBKK1005 tanggal 13 Januari 2020. Di sini kita langsung aja input transaksinya. Kita pilih menu Kas and Bank, lalu kita pilih kas keluar atau bisa kita klik ikonnya itu plus. Di sini adalah penginputan transaksi kas keluar. Kita pilih akun kasnya itu adalah Bank BCA karena saldonya itu 500.000. Apabila 500.000 kita harus mengeluarkan dengan rekening bank, maka kita pilihnya itu Bank BCA bukan kas ataupun kas kecil. Di sini kita pilih penerimanya dulu. Kita klik penerima, di sini ada data pemilihan data namanya itu adalah di sini kita pilih namanya itu PLN. Namun dikarenakan di sini belum ada nama PLN,
maka kita harus membuat data nama terlebih dahulu untuk PLN. Kita bisa klik baru, lalu nanti kita input tuh data PLN-nya, kita rekam. Nah, untuk pengalokasian dananya, saat pengalokasian dana, kita harus melakukan pemilihan daftar akun yang akan dilokasikan. Data akun yang dilokasikan sesuai bukti transaksi adalah beban listrik dan telepon. Namun, dalam Zahir hanya terdapat beban listrik, maka kita harus mengedit nama akunnya terlebih dahulu agar disamai dengan bukti transaksi. Kita lakukan pengeditan untuk beban listrik dengan cara kita pilih beban listriknya, lalu kita pilih edit. Kita lakukan pengeditan datanya, diubah dari beban listrik menjadi beban listrik dan telepon. Nah, ini adalah penginputan kas keluarnya untuk transaksinya. Nanti akan PLN itu udah muncul, terus alokasi dananya untuk beban listrik dan telepon itu juga udah muncul. Kita input aja nilai nominalnya sebanyak 600.000 di kolom nilai, lalu kita klik di sebesar 600.000. Di sini kita tulis memonya itu adalah pengeluaran kas untuk pembayaran biaya listrik dan telepon, kita klik rekam. Pengisian kembali dana kas kecil PT Generasi Bank, Jalan Bangka 043A, Jakarta Selatan. Bukti kas keluar dibayar kepada pemegang kas kecil jumlah 500.000, keterangan pengisian kembali kas kecil. Pemilihan menu beranda. Selanjutnya tampil dengan menu kayak gini. Kita klik transfer kas atau tambah. Selanjutnya penginputan transaksi transfer bank. Kita lakukan pengisian dari kas, tanggal, rek. Selesai kita melakukan pengisian, kita klik rekam. Penerimaan kas masuk, pelunasan piutang. PT Generasi Bank, Jalan Bangka 043A, Jakarta Selatan, bukti kas masuk. Diterima dari customer B, jumlah 3.294.500, keterangan penerimaan piutang. Setelah itu muncul tampilan kayak gini, pemilihan menu beranda. Kita klik pembayaran piutang usaha atau kita klik tambah. Selanjutnya penginputan bayaran piutang, kita lakukan pengisian akun kas dari customer B dan lain-lain. Selesai kita isi, kita klik rekam. Penerimaan kas masuk, pelunasan piutang. PT Generasi Bank, Jalan Bangka 043A, Jakarta Selatan, bukti kas masuk diterima dari Banana Leo sejumlah 2.920.500, keterangan penerimaan piutang. Setelah muncul tampilan kayak gini, pemilihan menu beranda, kita klik pembayaran piutang usaha atau tambah. Penginputan pembayaran piutang, kita lakukan pengisian akun kas dari Banana Leo dan lain-lain. Selesai kita isi sesuai dengan transaksi, kita klik rekam. Pengeluaran kas kecil, pembelian materai dan pulpen. PT Generasi Bank, Jalan Bangka 043A, Jakarta Selatan, bukti pengeluaran dana kas kecil dibayar kepada toko serbaguna. Jumlah 250.000, keterangan pembelian materai dan pulpen.
Setelah muncul tampilan kayak gini, pemilih menu beranda, kita klik kas keluar atau tambah. Selanjutnya pengumpulan transaksi kas kecil. Selesai kita pengisian, kita klik rekam. Terus kita melakukan pengisian, lalu buat nama toko serbaguna, nama-nama toko serbaguna. Selesai kita pengisian penginputan kas keluar, kita klik rekam. Pengeluaran kas kecil PT Generasi Bank Jalan Bangka 43 Jakarta Selatan. Bukti pengeluaran dana kas kecil dibayar kepada petugas keamanan dan kebersihan jumlah 50.000 pembayaran iuran keamanan kebersihan. Muncul tampilan kayak gini, pemilihan menu beranda, kita klik kas keluar atau angka tambah. Selanjutnya pengumpulan transaksi kas kecil, selesai kita pengisian, melakukan pengisian akun kas, dan lain-lain, kita pilih penerima. Muncul tampilan kayak gini, pemilihan data nama, selesai kita isi nama-nama penginput nama, lalu kita buat data petugas keamanan dan kebersihan. Selesai kita buat, kita klik edit. Selesai kita penginputan kas kecil, input nilai nominal, kita klik sebesar, selesai kita klik semuanya, selesai kita lakukan pengisian, kita klik rekam. Di sini ada pembayaran gaji karyawan sebesar 10 juta kepada saudari Raudatul Jannah yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 26 Januari 2020. Yang pertama adalah di sini kita memilih kas dan bank, kemudian ada pemilihan menunya yaitu kas keluar. Di situ ada ikon plus, jadi kita klik aja, lalu akan muncul seperti ini. Ini yang disebut adalah transaksi untuk kas keluar, di mana di sini kita bisa mencantumkan nama akun, dan di sini ada nominalnya, berapa juta yang akan dibayarkan, dan kas keluar ini udah otomatis keluar melalui Bank BCA dari PT Generasi Bank. Lanjut di sini kita memilih kepada siapa uang itu akan diterima, yaitu kepada saudari Raudatul Jannah karena ini pembayaran gaji dia. Lalu kita klik, setelah kita klik, lalu kita pilih akun apa yang akan masuk ke dalam pembayaran gaji tersebut. Di sini akunnya adalah kas dan bank. Mohon maaf, di sini adalah akunnya beban gaji dan upah. Itu merupakan akun yang akan dikeluarkan perusahaan tersebut. Setelah itu kita akan memasukkan nominalnya sebesar 10 juta dan akan tampil seperti ini. Ini artinya kita sudah selesai setelah dimasukin tanggal, nama yang akan kita kasih berikan, lalu beban apa yang masuk ke dalamnya, nominal, setelah itu kita klik rekam. Oke, itu merupakan pembayaran gaji. Lalu selanjutnya adalah dokumen 19, yaitu pembelian kredit yang dilakukan oleh PT Franti Bank pada tanggal 26 Januari 2020.
Di sini PT Frantibag membeli tote bag type S dengan 100 kuantiti dengan harga 4.500 dan tipe M dengan kuantiti 150 dengan harga 9.000 dan tipe L kuantitinya 75.000 dengan harga 12.000 dengan total 2.700.000 dan PPN-nya adalah 270.000 dengan totalnya 2.970.000. Lalu bagaimana kita memasukkannya ke dalam Accurate adalah pertama kita mengklik pembelian. Di dalam pembelian itu muncul invoice pembelian. Lalu klik tanda tambah yang artinya kita menambahkan pembelian. Lalu setelahnya akan muncul seperti ini. Nah, daftar di sini adalah kita yang sebelumnya telah mencantumkan nama-nama deskripsi barang kepada yang sebelumnya telah dicantumkan adalah saldo awal tipe deskripsi barang. Lalu kita masukkan sesuai data transaksi yang tadi ya sebelumnya dengan totalnya adalah 2.700.000 dan PPN-nya 270.000. Setelah semua data diinput sesuai dengan sesuai dengan bukti transaksinya, lalu kita klik rekam. Ya. Setelah semua transaksi selesai direkam, lalu di sini kita dapat melihat laporan keuangan selama satu periode yaitu Januari. Nah, di sini adalah kita yang pertama melihat neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan dari akun-akun dan dari saldo awal hingga saldo akhirnya. Setelah itu, setelah kita melihat neraca saldo, kita di sini bisa melihat mau periode berapa kita lihat karena sebelumnya kita buat di periode 2020 Januari, maka di sini kita akan klik Januari 2020, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat melihat akun kas, piutang, dan lain sebagainya. Seperti neraca saldo pada umumnya. Setelah itu, setelah kita lihat apakah pada akhirnya balance, itu dapat dicek. Ketika belum balance berarti ada beberapa yang kurang. Selanjutnya, setelah neraca saldo dapat dilihat, di sini kita dapat melihat grafik laporan laba rugi. Nah, grafik laporan laba rugi adalah berapa banyak sih penjualan yang udah kita jual di Accurate, di Zahir telah dicantum sekian persen atau ternyata lebih banyak penjualannya dibanding pembelian, itu semua dicantum di laporan laba rugi. Ini yang merupakan grafik laporan neraca. Neraca adalah berapa sih uang yang telah kita keluarkan untuk suatu kegiatan penjualan dan pembelian ini gitu. Ternyata lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan seperti itu. Lebih banyak menggunakan bank dibanding kas seperti itu. Kita dapat melihat oleh grafik laporan neraca ini. Selanjutnya adalah saldo bank. Saldo bank ini merupakan rincian dari berapa bank yang tadi kita udah keluarin khusus bank dan berapa yang telah jadi pemasukan kita seperti itu. Dan ini grafik analisa rasio. Jadi ini rasio di Januari 2020 ya. Kita dapat melihatnya sendiri seperti ini. Ini adalah break even atau bisa disebut dengan balik modalnya kita. Lalu di sini kita dapat melihat ada ketika semua sudah sesuai, semua sudah balance, kita dapat menutup buku akhir Januari 2020 ketika semuanya kita udah cek dan perusahaan pun menyetujui dengan laporannya seperti itu. Kita dapat menutupnya yaitu dengan memilih pilihan menutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan. Nah, di sini akan muncul seperti ini, Zahir Special Edition tutup periode 2020. Kita klik aja OK. Lalu di sini dia akan mengeluarkan warning yaitu backup data Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku laporan ini. Jadi kita harus membackup data dulu sebelum kita menutup laporan buku ini. Lalu kita klik aja OK. Lalu di sini adalah fasilitas otomatis, kita klik aja
proses, tapi kita harus menghapus penandaan revaluasi valuta asing karena di sini kita nggak menggunakan mata uang asing ya. Jadi kita di sini langsung proses. Selanjutnya adalah oke. Selanjutnya pas kita klik proses, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita oke. Ada konfirmasi kembali, kita klik iya saja. Setelah itu akan ada tampilan saldo barang yang telah benar. Kita klik oke aja. Lalu selesai. Oke, sekiranya cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami jelaskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.